الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسlimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga di hari yang mulia ini kita dapat menjadi tamu Allah di rumahnya ini. Semoga juga di hari yang mulia ini kita semua dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan qudwah dan uswah bagi kita dalam rangka mengarungi kehidupan yang penuh dengan onak duri ini menuju sebuah asa harapan, cita-cita, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Beberapa waktu yang lalu dalam episode Jumat atau mimbar Jumat ini kami telah menyampaikan tentang betapa pentingnya sebuah revolusi mental untuk sivitas akademika. Maka pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan tema tentang teguran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana khutbah yang telah disampaikan sebelumnya berisi tentang ajakan bahwa sebagai manusia sivitas akademika mewujudkan dalam rangka mewujudkan rahmatan lil alamin, kita harus senantiasa memiliki sifat mau berbuat kebaikan tanpa melihat siapa kepada siapa, rasnya apa, sukunya bagaimana. Kita harus senantiasa berbuat kebaikan. Inilah karakter yang dimiliki oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah karakter rahmatil lil alamin. Tidak memandang siapa orang yang membutuhkan pertolongan, maka ia selalu senantiasa berusaha di saf yang paling depan memberikan kebaikan dalam kehidupan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, namun demikian sebagai manusia biasa, tentu dalam mengarungi kehidupan ini kita tidak akan terlepas dari kekhilafan dan kesalahan. Begitu juga para Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka diberikan keteladanan oleh Allah dalam hal membuat kekeliruan-kekeliruan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran sebagai rahmah, sebagai kasih sayang kepada mereka. Kalau kita melihat dalam hidup ini, seseorang yang ditegur oleh Allah artinya seseorang yang disapa oleh Allah, seseorang yang diajak bercakap oleh Allah, yang diingatkan oleh Allah, atau teguran itu bisa berupa siksaan atau bisa berupa siksa azab dan lain sebagainya. Jadi ada teguran yang bersifat sapaan, ada teguran yang bersifat cobaan, ada teguran yang bersifat kritik, ada teguran yang bersifat celaan, ajaran. Begitu juga dengan yang dialami oleh para rasul. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui betapa mulianya akhlak beliau, dan beliau juga pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah Abasa. Kita melihat juga rasul yang lain, misalnya Nabi Ibrahim alaihi salam ditegur melalui mimpinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan nazar ataupun cita-cita ia berkorban kepada Allah. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menegur Nabi Daud alaihi salam. Hal ini diceritakan dalam surah Sad ayat 22 sampai 23. Kita juga melihat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Nabi Musa alaihi salam bahwa Nabi Musa alaihi salam bukanlah satu-satunya orang ilmuwan di permukaan bumi ini. Hal ini Allah kisahkan
dalam surah Al-Kahfi. Selanjutnya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan hanya Rasul yang ditegur oleh Allah. Para sahabat pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Tidakkah sudah tiba saatnya untuk orang-orang beriman agar hati mereka lebih khusyuk beribadah kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa pasca hijrah para sahabat dari Mekah ke Madinah. Di mana sebelum hijrah para sahabat berkeinginan, berdoa, memohon, "Ya Rasul, ya Allah, kapan kami hijrah? Kapan kita bisa memiliki tempat yang lebih baik? Tentu ketika kita nanti sudah memiliki tempat yang lebih baik, maka ibadah kami pun akan lebih khusyuk lagi kepadamu ya Allah." Ternyata jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pasca hijrah, para sahabat di antara mereka ada yang terlena, ada yang terfana. Sehingga ibadah mereka yang tadinya mereka katakan, kalau kita pindah ke suatu tempat kondisi yang lebih baik, tentu lebih khusyuk ibadah. Ternyata tidak seperti apa yang mereka katakan. Maka Allah menegur mereka melalui sapaannya surah Al-Hadid ayat 16 tersebut. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teguran juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kaum Nabi Musa alaihi salam. Di mana kaum Nabi Musa ini ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan azab, maka kaum tersebut mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, da'u lana rabbak." Wahai Musa, tolong mintakan kepada Tuhanmu agar menghentikan azab ini, agar menghentikan siksaan ini. Sungguh kami tidak tahan. Tetapi ketika azab telah dihentikan, ternyata mereka tidak lebih taat kepada Musa dan tidak juga mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teguran-teguran ini apakah berupa sapaan melalui ayat-ayat kauliyah yang Allah turunkan, ataukah berupa fenomena-fenomena alam atau ayat-ayat kauniyah yang Allah berikan contoh? Ini tidak bisa dilihat secara cermat kecuali oleh para ilmuwan, kecuali oleh para cendekiawan. Bagaimana kita memahami ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita melalui ayat kauliyahnya surah Fatir ayat 27 dan 28. Kita melihat pada ayat 28 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa innal ladzina yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hambanya hanyalah para ulama. Ayat ini dimulai dengan kata-kata innama, yaitu ada di tahsyir, yaitu berfungsi sebagai pembatas. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar yakhshallahu min ibadihi, takut kepada Allah di antara hamba Allah, hanyalah orang-orang yang berilmu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu, yang bagaimanakah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat ini? Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, bukan hanya sekedar pengetahuan duniawi, bukan hanya sekedar ilmu seperti yang kita pelajari saat ini mungkin. Tapi mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang berilmu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan dengan kata-kata yakhsha, yaitu takut yang didasari dengan ilmu pengetahuan, takut yang didasari dengan wawasan atau keyakinan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan pada ayat 27-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha." Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit,
Lalu kami tumbuhkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan yang luar biasa bermacam ragam warnanya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alam tara adalah kata-kata kalimat sederhana. Tidakkah engkau melihat? Berbeda dengan kata-kata afala tubsirun, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Kata-kata alam tara, tidakkah engkau melihat dengan mata kepalamu sendiri sesuatu yang tidak perlu engkau pikirkan secara luas dan mendalam, tapi engkau bisa meyakininya secara nyata. Misalnya Allah mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat apa yang Allah kerjakan atau Allah lakukan terhadap orang-orang tentara bergajah? Kalau kita acehkan misalnya, alam tara tsunami, tidakkah engkau melihat betapa dahsyatnya tsunami? Dan lain sebagainya peristiwa-peristiwa kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Fatir ini. Intinya adalah mengajak bagaimana seorang ilmuwan itu dengan ilmunya dia bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga takut yang dia miliki ialah takut berlandaskan karena memahami betapa Allah Subhanahu wa taala itu memang maha kuasa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini juga kita melihat dari satu sisi keluar biasaannya ialah bahwa Allah menegaskan tentang tumbuh-tumbuhan, hewan melata dan manusia yang beraneka ragam. Namun juga dalam ayat ini kalau kita kaji dari ilmu tafsir, kita melihat adanya bentuk iltifat, peralihan bahasa yang sangat luar biasa. Misalnya pada kata-kata annallaha anzala, Allah mengatakan kalimat Allah. Annallaha anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan dari langit air. Kemudian kata berikutnya Allah beralih bahasa dari kata-kata Allah kepada fa'akhrajna, lalu kami turunkan. Pada ayat pertama Allah menyebutkan nama Allah. Pada kalimat kedua Allah mengatakan dengan kata-kata fa'akhrajna, yaitu dengan dhamir kami. Ini merupakan iltifat atau peralihan bahasa yang memiliki makna luar biasa. Yang terakhir yang mungkin bisa kita pelajari dari iltifat atau pelarihan bahasa ini ialah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minal jibali judadun bidun wa humru mukhtalifun alwanuha wa gharabibun sud. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah menciptakan, menurunkan air dari langit, lalu mengeluarkan buah-buahan, lalu Allah menciptakan gunung-gunung yang menjulang tinggi, lalu Allah menciptakan hewan-hewan yang melata, binatang-binatang yang ternak, yang kesemuanya itu memiliki macam ragam warnanya yang berbeda-beda. Dari ayat pertama, lalu Allah berpindah beralih bahasa kepada ayat kedua. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Artinya apa? Artinya jamaah Jumat yang dirahmati Allah, orang-orang yang ingin diciptakan atau orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dapat menakutinya, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, ialah orang-orang yang bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan dari tausiah khutbah ini, dalam mimbar yang sederhana ini, khatib mengajak, marilah bersama-sama kita dalam rangka mewujudkan kampus yang rahmatan lil alamin ini, juga dalam rangka mengemban amanah, yaitu mengembangkan, yaitu memperjuangkan agama Islam ini, kita bersama-sama senantiasa berbuat kebaikan dalam kehidupan kita, dan terus kita mencoba untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, melihat betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam ciptaannya ini. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat. Pada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampunan. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi la ilaha illahu al-malikul haqqul mubin. Allahumma salli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين محمد رسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا أعمالنا واستجب دعاءنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ثم أقيموا الصلاة.